Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Happy Dwi Aprilia dari SMA 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, peserta finalis Kopsi 2021 di bidang ilmu sosial dan humaniora. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Virtual Art Therapy sebagai upaya pembentukan konsep diri positif dan kecerdasan emosi pada remaja. Konsep diri dan kecerdasan emosi adalah fondasi yang utama dalam keberhasilan seseorang dalam pembentukan diri, mengelola emosi, dan membangun interaksi dengan orang lain. Para remaja cenderung memiliki konsep diri yang negatif dan kecerdasan emosi yang berubah-ubah atau labil. Oleh karena itu, remaja membutuhkan suatu upaya yang dapat membantunya dalam membentuk konsep diri yang positif dan kecerdasan emosi yang baik. Hal itu dapat dilakukan dengan pemberian virtual art therapy sebagai upaya untuk membentuk konsep diri yang positif dan kecerdasan emosi pada remaja. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka diperoleh rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu yang ke-1, apakah hasil virtual art therapy berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri positif dan kecerdasan emosi pada remaja? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan hasil virtual art therapy antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol? Dan tujuan dari penelitian ini yaitu yang ke-1, untuk mengetahui pengaruh virtual art therapy terhadap pembentukan konsep diri positif dan kecerdasan emosi pada remaja. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan hasil virtual art therapy terhadap kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan pretest, post-test, control group design. Sampel pada penelitian ini berjumlah 56 responden dengan kriteria remaja 13-18 tahun. Dalam pengambilan partisipan dilakukan dengan menggunakan metode random assignment, yaitu menempatkan partisipan pada kelompok-kelompok studi eksperimental, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Proses pengambilan data dilakukan secara jarak jauh atau virtual melalui aplikasi Google Meet. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan 5 sesi, di mana sesi pertama diisi dengan pemberian pretest dan 4 sesi setelahnya dilakukan dengan pemberian art therapy. Kemudian, pengambilan data ditutup dengan pemberian post-test dengan prosedur yang sama dengan pretest. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis statistik. Hal tersebut untuk menguji semua hasil data yang telah dilakukan pada setiap kelompoknya. Analisis data dilakukan dengan 5 pengujian, yaitu yang ke-1, analisis deskriptif. Berdasarkan tabel di samping, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata pretest dan post-test pada setiap kelompoknya tidak mengalami peningkatan skor. Yang kedua, uji normalitas. Berikut adalah hasil uji normalitas yang telah dilakukan. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa hampir semua data terdistribusi normal, kecuali pada data post-test eksperimen di mana nilai tersebut tidak memenuhi kriteria pengujian. Yang ketiga, uji homogenitas. Berdasarkan uji homogenitas yang telah dilakukan, maka diketahui bahwa semua data varian bersifat homogen atau sama. Yang keempat, uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon dilakukan karena terdapatnya data yang tidak terdistribusi normal. Berikut hasil data uji Wilcoxon yang telah dilakukan. Yang kelima, uji independent sample t-test. Berdasarkan uji independent sample t-test yang telah dilakukan, maka didapat nilai signifikan yaitu 0,529, di mana nilai tersebut tidak memenuhi syarat nilai probabilitas pada uji independent sample t-test. Berdasarkan hasil uji data yang telah dilakukan, maka didapat bahwa aktivitas virtual art therapy tidak memberikan pengaruh terhadap pembentukan konsep diri positif dan kecerdasan emosi pada remaja. Hal itu dipicu karena kurangnya minat remaja terhadap aktivitas menggambar, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Agustin Handayani pada tahun 2019 mengenai penelusuran minat karir remaja. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa remaja memiliki 12 peminatan karir yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat dilihat pada diagram berikut. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa virtual art therapy tidak berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri positif dan kecerdasan emosi pada remaja. Penelitian ini bisa menjadi suatu acuan dan saran bagi layanan art therapy bahwa penerapan atau pelaksanaan art therapy belum efektif jika dilakukan secara virtual. Adapun saran dari penelitian ini yaitu yang ke-1, bagi remaja. Remaja disarankan untuk dapat lebih memandang positif dirinya sendiri dan dapat mengelola emosi dengan baik.
Yang kedua, bagi peneliti lain. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dalam penelitiannya, dan peneliti selanjutnya pun diharapkan untuk bisa lebih meningkatkan kualitas dalam penelitiannya. Yang ketiga, bagi terapis. Para terapis art terapi disarankan untuk melakukan terapi secara langsung atau tatap muka agar hasil yang diperoleh dapat maksimal diterima oleh klien.